Yogyakarta diberkati dengan eksotisme yang luar biasa. Alam yang hijau bersinergi dengan seni budaya yang hidup dalam denyut jantung masyarakatnya. Jogja hidup sebagai sebuah ekosistem bagi tumbuhnya beraneka ragam bentuk seni. Salah satu yang punya catatan perjalanan panjang di Jogja adalah seni rupa. Pekik, Avandi adalah beberapa dari sekian maestro seni rupa yang ada di Jogja. Namun, Jogja tak hanya bicara maestro. Para perupa pemula juga tumbuh subur di sini. Saatnya mereka menunjukkan diri melalui apresiasi perupa Kota Yogyakarta. Mereka hadir menampilkan harmoni diiringi sebuah harapan, menandai babak baru kelahiran para perupa muda dalam mengekspresikan eksotisme Jogja lewat sebuah karya seni rupa. Ya, selamat datang di rumah kami, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya, dan bersama saya Yeti Martanti, dan sudah hadir di sini tamu-tamu spesial khususnya dari teman-teman profesional seni rupa yang ada di Kota Yogyakarta. Selamat datang Mbak Astuti, Mas Bambang Heras di rumah kami. Gimana ini kabarnya Mbak Astuti? Baik. Masih banyak hal yang kemudian dilakukan untuk kegiatan-kegiatan kaitannya dengan seni rupa? Pastilah, karena kita memang seniman tidak pernah berhenti. Iya, nggak boleh berhenti, harus produktif terus ya. Mas Bambang, ini apa yang sedang dikerjakan ini? Mungkin proyek atau apa gitu? Wah, banyak sekali sekarang kalendernya, terutama menyiapkan pameran di Bali, di Tony Raga. Keren ya, di Bali ya. Bulan ini. Berbarengan dengan hari Natal juga itu. Oh, jadi pas pelaksanaannya di akhir tahun ini ya? Akhir tahun. Ada pameran khusus di Bali begitu? Iya, ada 3 Apakah itu langsung membawa juga teman-teman perupa dari Kota Jogja? Rombongan, banyak. Rombongan. Iya. Maksudnya juga ini ya? Iya. Rombongan. Jadi memang sengaja ada program, itu program dari teman-teman yang ada di Jogja atau mungkin dari? Iya, dari pihak galeri mengundang saya untuk pameran di sana, kemudian beberapa galeri, ada 3 galeri juga mengundang seniman Jogja. Nanti kita rombongan ke sana di akhir tahun, kemudian tahun baruan juga di sana. Di sana ada teman-teman semacam Pak Putu Sudawijaya, Pak Arifudin, dan banyak lagi teman-teman yang. Jadi ini menjadi program kolaborasi juga ya antara seniman dari perupa dari Kota Jogja dan juga dari Bali gitu. Betul. Ini berkelanjutan ya Pak ya? Sangat berkelanjutan karena tahun depannya saya juga tunggal di tempat yang sama, kemudian beberapa teman dari Jogja juga akan support ke sana dan lain-lain. Karena nanti yang tahun ini nanti juga akan rombongan, ada Pak Gus Nur, Pak Buta juga, kita kolaborasi untuk perform art di sana dan banyak acara di sana. Ya, nah ini kebetulan hari ini kita kan akan mengulas tentang tema apresiasi bagi perupa Kota Yogyakarta, dan yang menarik adalah bahwa perupa-perupa ini dihadirkan dari teman-teman wilayah. Jadi biasanya kalau pameran mungkin teman-temannya Mbak Astuti, Pak Bambang Heras gitu, tapi ini khusus spesial gitu dari teman-teman wilayah khususnya di Rintisan Kelurahan Budaya. Nah, apresiasi perupa Kota Yogyakarta ini kan ya merupakan sebuah peristiwa budaya yang menarik juga untuk disaksikan. Kemudian kalau menurut Mbak Astuti Kusumo sendiri yang merupakan salah satu kurator ya, jadi Mbak Astuti, Mas Bambang Heras bersama Mbak Karen itu kan kurator ya untuk pelaksanaan kegiatan apresiasi perupa Kota Yogyakarta ini. Nah, ini apa yang membedakan gitu Mbak Astuti antara kegiatan yang saat ini dilaksanakan apresiasi perupa Kota Yogyakarta khususnya untuk teman-teman RKB di wilayah dengan pameran-pameran seni rupa sebelumnya mungkin yang Mbak Astuti ikuti begitu? Jadi memang karena ini apresiasi seni rupa yang diinisiasi oleh Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta ini baru tahap awal pertama kali dilakukan, dan ini sangat spesial dan sangat menarik karena kita berada pada satu ekosistem yang berbeda, di mana kita melibatkan seniman-seniman yang selama ini mungkin belum terfasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan itu yang sangat membuat kami appreciate karena
banyak sekali ternyata keanekaragaman seni rupa itu sendiri, baik seni rupa murni maupun seni rupa terapan yang berada di wilayah-wilayah rintisan kelurahan budaya. Nah, hal-hal yang banyak sekali bisa kita eksplor di situ, bisa kita kembangkan di situ dengan adanya keanekaragaman seni rupa di situ, bahwa itu menandakan potensi-potensi wilayah di dalam seni rupa itu yang memang layaknya mesti kita perhatikan. Iya. Ini ruang rupa yang sangat kami apresiasi. Jadi yang untuk pertama kali ini memang spesial gitu ya, karena ini sebenarnya menjadi salah satu trigger untuk menggerakkan yang lainnya gitu. Nah, dan yang menarik ini kan tema untuk tahun ini yang kebetulan digagas pertama kali, dan temanya mengambil tema among-among. Nah, ini menurut makna dari among-among sendiri, kalau menurut Mbak Suti sebenarnya apa gitu? Among-among sendiri kita mengibaratkan sebagai sebuah kelahiran. Mungkin itu memaknai bahwa memang Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan inisiasinya untuk melahirkan para perupa yang berada di wilayah-wilayah yang selama ini mungkin belum kita jangkau, belum kita data, sebagai sebuah kerja kebudayaan di mana di situ ada kelahiran, ada silaturahmi yang dengan makna yang lebih luas. Oke. Nah, ini kalau Pak Bambang Hira sendiri merespon apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Astuti ya, bahwa kita ingin kegiatan ini ya, jadi pameran perupa yang khususnya diikuti oleh wilayah yang ada di Kota Yogyakarta ini, tentu saja sebagai seorang profesional, seorang senior itu kan mempunyai hal yang pandangan yang berbeda begitu. Artinya bahwa proses kemudian untuk mendampingi ataupun membersamai bagi perupa-perupa yang ada di wilayah ini kan juga ada sesuatu hal yang menjadi semacam challenge atau tantangan itu sendiri begitu. Nah, menurut Mas Bambang Hira sendiri, hasil karya perupa yang ada di wilayah itu seperti apa gitu? Ya, terima kasih. Jadi gini, tadi sudah dibahas tentang potensi. Jadi kalau ngomong potensi itu sebenarnya kita ngomong kekayaan di suatu wilayah di mana teman-teman RKP itu beragam. Bahkan di sana kadang-kadang kalau kita mau riset ya, ngobrol dengan para perupanya, ternyata banyak hal yang mengejutkan. Kadang-kadang tidak terjangkau bayangan kita bahwa ada loh kesenian berangkat dari limbah. Ada loh kesenian yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Umpamanya begini, hampir semua kesenian di Yogyakarta itu semua ada sentuhan seni rupanya. Nah, kemudian di dalam RKP itu ada seniman pembuat kostum. Nah, kostum, katakanlah kostum wayang orang, kostum ketoprak, di sana ada sentuhan seni rupanya. Membayangkan potensi mereka yang luar biasa, yang setiap hari bahkan puluhan tahun membuat kostum, pernik-perniknya gitu. Kalau itu dikembangkan lagi dalam bentuk seni rupa yang lebih luas, membayangkan kemudian kita share, kita pamerkan potensi itu, akan memperkaya kasana seni rupanya. Nah, itu baru satu saja. Bahkan di sana ada pembuat topeng, pembuat wayang kerdus. Banyak ya potensi ternyata karya. Nah, kemarin sudah kita buktikan bagaimana ada seorang perupa pembuat wayang limbah. Hasilnya luar biasa. Ketika kita sentuh dengan sedikit sentuhan seni rupa dengan berbagai macam tuturnya, justru senimannya yang kaget. Jadi bagus ya. Bisa ditampilkan atau di-display seperti. Akhirnya menjadi sebuah karya wacana. Iya, seperti karya-karya yang profesional ya. Akhirnya begitu. Sebenarnya kan perlu sebuah jembatan edukasi terhadap wilayah-wilayah. Syukur-syukur para seniman profesional itu mau mendampingi atau membersamai secara ilmu, hingga potensi yang kita bilang tadi akan lebih punya value
seperti yang sampaikan Bu Yati tadi dalam pidatonya, value itu penting. Akhirnya di situ ada sebuah nilai, entah itu ekonomi, entah itu dan lain-lain. Itu jadi impact yang memang positif bagi mereka sendiri ya. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Bambang Heras, tapi kita lihat yang mau lewat ini. Jadi tadi yang disampaikan Pak Bambang Heras memang potensinya sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat memang sebenarnya belum saja tergali dengan atau tergarap dengan baik begitu. Bagaimana kemudian kita memberikan ruang atau media yang kemudian bisa menjadi salah satu hal yang kemudian ya inilah apresiasi bagi perupa-perupa dan kemudian juga diapresiasi oleh masyarakat. Nah, proses itu sendiri yang dilakukan oleh teman-teman kurator gitu, Mbak Astuti, Mas Bambang Heras dan Mbak Karen, mungkin ada beberapa karya ya, ada beberapa karya dari 31 RKB. Ternyata tadi yang di present ataupun yang kemudian di display ada sekitar 21 ya. Nah, ini gimana proses kurasi itu sendiri Pak Bambang Heras? Karena kan ya mohon maaf kan beda ya. Kalau mungkin ini kan teman-teman yang berada di wilayah yang mungkin ada banyak yang belum pernah melakukan proses-proses seperti itu. Nah, ini gimana Mas Bambang Heras menyikapi hal-hal tersebut dalam proses kurasi? Gini, karena memang ada 21, saya itu berharap beragam yang dikirimkan. Karena memang potensi kekayaan itu kalau semua di-share lewat foto, kemudian kita bisa memilah, mengkurasi sebuah karya, syukur-syukur beragam nanti yang dipakai. Jadi awalnya dari foto dulu ya Pak? Ya, dari foto dulu. Nah, setelah foto yang banyak itu kita saring bersama Mbak Tuti, Mbak Karen, itu kemudian kita menemukan karya-karya yang memang layak untuk kita pamerkan. Dan dari pilihan kita sebagai tim itu menemukan keunikan-keunikan dengan menggunakan cukil, dengan menggunakan plat dan lain-lain, itu akhirnya semua kita tampung. Cuman saya berharap awalnya itu macam-macam yang saya katakan tadi, ada topeng, ada macam-macam. Ternyata untuk yang pertama ini masih sejenis, kebanyakan karya 2 dimensi, sedangkan 3 dimensinya baru patung, wayang, keramik, belum ada kostum, belum ada macam-macamnya itu. Nah, tahun depan saya berharap kalau masih terus lebih beragam lebih beragam, kira-kira begitu. Jadi memang untuk proses kurasi itu sendiri juga ini menjadi proses pembelajaran juga buat mereka untuk bisa memahami bahwa ternyata karya mereka itu dalam rangka untuk bisa diapresiasi dan juga menempatkan di ruang yang tepat untuk pameran ini ya harus ada proses-proses seperti itu. Nah, kalau Mas Bambang Heras sendiri, apakah ada sebuah yaitu tantangan ataupun challenge yang kemudian dalam proses penataan display, karena kan ya satu ini kan produk ataupun karya dari wilayah, yang kedua juga tentu saja ada beberapa karya ataupun produk yang mungkin berbeda begitu. Nah, ini bagaimana proses untuk display itu sendiri? Ya, kita butuh kreativitas. Ketika memahami bahwa ini sebuah produk, ada pertanyaan menarik dari peserta pameran, bisa nggak produk itu berbeda ketika untuk wacana? Bisa sekali. Semua itu sebenarnya produk, tergantung memperlakukan karya seperti apa. Pertama, kedua narasinya. Terus ketika mendisplay itu ngobrol dengan senimannya, memungkinkan tidak karya ini seperti ini. Ketika sudah ngobrol, kemudian kita display dan teman-teman perupa itu tidak membayangkan akan seperti ini. Nah, ini juga edukasi, gitu. Nah, kita juga bisa ngecek di lokasi bahwa teman-teman itu sebenarnya potensinya luar biasa besar. Nah, yang menarik adalah bagaimana
mindset mereka tentang produk itu tidak bisa diapa-apain gitu. Produk sebagai produk bukan kan gitu. Produk industri, produk itu semua produk ya. Artinya kita ada sebuah karya bentuk gitu. Tapi ketika dipamerkan, bisa nggak produk ini punya nilai yang berbeda gitu. Ini menarik. Jadi kreativitas harus kita obrolkan dengan perupanya. Dengan perupanya ya. Jadi ini kejelian juga baik kurator maupun perupa itu sendiri, karena kan mungkin juga dari perupa itu kan ada pesan yang akan disampaikan begitu kan dari hasil kreativitasnya begitu. Namun kan juga penataan display ataupun bagaimana kemudian mempresentasikan dalam sebuah pameran itu kan juga tidak mudah. Artinya bagaimana kemudian orang bisa membaca ataupun memahami ataupun mengakses itu dengan lebih baik. Nah, konteks-konteks yang kemudian mungkin antara yang disampaikan oleh perupa kan biasanya kan, mohon maaf, terutama yang senior yang mungkin di wilayah itu kan yang sepuh itu kan mungkin pengennya pada saat membuat karya kan yo seperti ini gitu. Tapi bagaimana supaya kontekstual gitu loh. Nah, itu yang juga menjadi challenge gitu. Gimana Mas Bambang? Ngobrol itu tadi ya. Ngobrol. Artinya kita tidak keluar dari esensi yang disampaikan oleh seniman. Jadi nggak bisa ya itu artinya bahwa dalam perspektif hanya kurator saja, tidak ya? Nggak bisa. Meskipun ini harus gini loh, gitu nggak bisa ya. Kadang-kadang kan itu intervensi. Iya, intervensi kita tidak intervensi. Nggak boleh ya dengan produk atau karya itu nggak boleh ya. Gimana Mbak Astuti kalau merespon yang hal seperti ini juga gitu? Karena ngobrol pun sebenarnya tidak mudah kan, tidak gitu mudah. loh. Gimana Mbak Astuti? Jadi di sini bagi kami kurator memang kita ditantang untuk bisa menampilkan karya-karya para seniman yang beraneka ragam. Iya, betul. Jadi kemudian satu karya yang keseluruhan itu secara unity baik semua. Nah, untuk itu memang seperti yang disampaikan Pak Bambang Iras tadi, ngobrol memang itu cara komunikasi yang tepat. Karena idealisme dari seniman, kemudian juga bukan intervensi ya tadi, artinya memang harus diobrolkan dengan baik. Bagaimana? Oh ini loh ternyata jika ditampilkan dengan ngobrol pun soalnya sebenarnya nggak mudah ya. Karena ya mungkin ya apalagi perupa gitu loh, itu kan beda ya gitu. Menyamakan persepsi gagasan itu memang harus sama-sama terbuka. Intinya itu lebih kepada usulan begitu ya. Bung, karyamu seperti ini akan jadi keren, tapi pesan atau esensinya kita tidak merubah. Jadi jangan sampai ya gitu, karena kan juga kita itu mungkin sebagai kurator terutama akan sangat ini harusnya gini gitu loh supaya jadi punya value yang lebih gitu. Tapi kan kadang idealisme dari ini kan nggak mudah sih. Oh ya makanya kalau nggak boleh berarti enggak ya. Oh berarti selama ini memang kalau misalnya kurator itu nggak punya mohon maaf otoritas yang penuh gitu enggak ya. Jadi tetap harus ngobrol begitu ya. Wah menarik sekali ini proses itu ya, karena nggak mudah juga sebagai seorang kurator untuk mendisplay gitu supaya kontekstual juga gitu. Nah sekarang mungkin Mbak Astuti melihat dari banyak hal tadi yang sudah disampaikan, terutama karya-karya perupa saat ini yang ada di kota Yogyakarta gitu, khususnya kan ini kan seniman-seniman wilayah ya, tentu saja berbeda treatmentnya begitu. Treatmentnya berbeda dengan mungkin yang sudah biasa pameran, sudah biasa berkreasi gitu. Meskipun ini juga sebenarnya ada beberapa teman-teman yang juga menjadi profesi gitu kan. Nah, menurut Mbak Astuti sendiri bagaimana sih cara untuk meningkatkan kreativitas mereka sendiri dan memotivasi mereka untuk kemudian karya-karya itu ya selain mereka memproduksi dengan baik begitu, tapi juga memahamkan supaya nantinya juga bisa dipresent dengan baik begitu. Tapi mungkin sebelumnya kita lihat yang satu ini yang mau lewat.
Nah, tadi Mbak Astuti, bagaimana kemudian pesan yang harus disampaikan ke mereka ataupun motivasi seperti apa sih supaya mereka tetap bisa berkarya, berkreasi dengan karya-karya mereka dan tentu saja lebih bisa mengembangkan karya-karyanya gitu. Gimana Mbak Astuti? Kembali lagi dengan tema ngobrol tadi. Oke, tema ngobrol. Kayak enak ngobrol ya. Mungkin kalau kita ngopi-ngopi gitu ya sebenarnya diajak perlu juga ya Pak ya. Memang ngobrol. Iya. Jadi memang temanya dengan ngobrol, dengan kita ngobrol bicara tentang seni rupa, kemudian itu kan lebih mengenal. Supaya dibukakan wawasannya juga ya. Karena kan harus up to date gitu tadi ya Pak ya. Semacam edukasi tapi kita bisa santai, bisa saling sharing. Kita akan memantik mereka dengan acara seperti ini. Yang kemarin kita lihat memang apresiasi dari para perupa ini sangat luar biasa. Mereka sangat antusias. Kemudian tentu itu juga akan menjadi semacam refleksi bagi mereka bagaimana nanti tahun-tahun ke depan mereka akan berkarya dengan lebih baik lagi begitu. Nah ini mungkin nanti bisa juga Pak Bambang Heras menyampaikan juga gitu, artinya bahwa sebagai perupa yang sudah malang melintang begitu, Mas Bambang, Pak Bambang maupun Mbak Astuti ini kan sudah lama gitu, orang bilang sudah sangat senior begitu di dunia lukis maupun rupa gitu. Nah bagaimana sih supaya juga kita kan teman-teman wilayah ini kan perlu dibersamai gitu, perlu didampingin gitu. Nah, agar mereka itu tetap eksis gitu kan, tetap eksis dan bisa dikenal masyarakat lebih luas lagi gitu. Karena kan karya-karya mereka itu kan terbatas gitu loh. Masyarakat mengenalnya kan terbatas gitu. Nah, melalui perupa-perupa senior ini kan kami berharap bisa kemudian karyanya lebih luas lagi, bisa dikenal oleh masyarakat. Nah ini gimana ini Mas Bambang Heras, apakah masih berkenan gitu, masih mau gitu untuk membersamai, dan apakah juga teman-teman senior yang lain itu apakah bisa juga diajak gitu? Iya. Sebenarnya di kota Jogja itu setiap pribadi itu guru. Oke. Ya. Aslinya guru. Contohnya begini. Saya bertanya kepada jenengan tentang kota Jogja, mesti detail cara menjawabnya. Terus pun teman-teman dengan disiplin ilmu seni rupa atau seni yang lain, semua dari guru. Jogja itu ketika katakanlah seorang senior ditanya seni rupa, kemudian kita ingin belajar begitu, pasti ilmunya turun semua. Pasti itu. Nah, yang dibutuhkan adalah pintu masuknya. Ya, kan? jadi harus ada jembatan. Iya, panjenengan itu menurut saya adalah di luar di lingkungan kebijakan, tetapi sebagai pribadi yang baik menjadi jembatan antara masyarakat yang digagas RKB muncul ini, kemudian dekat dengan para perupawan atau seni rupa, itu bisa dipertemukan. Gitu kan. Sebenarnya bisa ya Pak ya. Jadi semua bisa gitu lah. Artinya dan artinya punya kesediaan gitu, punya kesediaan untuk kemudian membersamai perupa-perupa yang ada di wilayah. Betul. Gitu ya. Uniknya di Jogja semua perupa itu guru. Nah, artinya ketika ada yang menjembatani pasti mau. Ilmunya akan diturunkan, terutama untuk teman-teman dari RKB. Jangan lupa seniman Jogja itu juga muncul dari RKB. Potensi dari wilayah ya awalnya ya mereka. Dan jangan lupa di dalam RKB itu juga banyak sekali seniman-seniman profesional, orang-orang seni rupa senior. Karena saya juga banyak yang kenal beliaunya, ada Pak Tarjo dan lain-lain. Itu adalah guru juga di Semik dulu dan lain-lain. Artinya bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan adalah tadi itu ngobrol, ngupdate
informasi, ngupdate karya, kemudian kita mendampingi apa sih kebutuhannya. Oke. Apa sih yang diinginkan? Jadi yang pasti itu bahwa memang dengan dipertemukannya itu nanti ada kesediaan lah ya, ada ruang ada kesediaan dari yang senior untuk kemudian membersamai yang pemula ataupun yang di wilayah-wilayah ini. Wah, ini berarti merupakan salah satu komitmen juga ini. secara tidak langsung ini. Jangan lupa tadi juga ada informasi. Teman-teman yang ikut pameran semacam senior saya namanya Pak Tarjo itu mengajak berupa Pak Ucup untuk ngobrol. Mbok bikin sesuatu di tempat saya, nanti saya Pak yang akan menjamu. Malah bisa bergiliran ya nanti ya, bergantian sebagai silaturahmi ya. Membayangkan RKB itu setiap ketemu ngobrol tuh. Arep gawe apa to? Karyamu kaya ngopo to? Nek iki digawe ngene oke lho ngono iki. Oke. Karena Yogyo itu orangnya lumo-lumo. Wes lumo-lumo ya. Untuk informasi lumo-lumo. Iya, karena masih kental dengan budaya yang memang bersilaturahmi, bergotong royong, kemudian juga saling membantu begitu. Nah, ini ternyata kita udah ngobrol udah hampir 30 menit. Tak terasa, tapi mungkin sebelum kita akhiri bincang budaya pada hari ini, mungkin akan kami mohon ada closing statement lah dari Mbak Astuti maupun Mas Bambang Heras tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan juga bagaimana harapan ke depannya begitu. Monggo mungkin dari Bu Astuti dulu. Jadi kegiatan pameran seni rupa RGP ini sangat luar biasa diinisiasi oleh Dewan Kebudayaan dan ternyata juga mendapat respon yang sangat positif dari wilayah-wilayah. Harapan kami tentu saja tidak hanya berhenti di sini, tapi bagaimana kemudian menjadi suatu sinergi yang baik. Tidak hanya sekedar ngobrol, diskusi, tapi kemudian melahirkan satu keinginan untuk bagaimana mengupayakan karya-karya ini ke depannya dengan lebih baik. Kemudian tentu saja mempunyai nilai value juga. Dan nilai ekonomis sehingga nanti bisa menjadikan masyarakat seni rupa di wilayah menjadi masyarakat yang mandiri dan berkesinambungan. Keren. Mas Bambang Heras, monggo. Terus bekerja saja. Artinya di sini di era digital modern banyak medsos ini itu ruang alternatif kita. Nah, ketika kita sudah bekerja jangan pernah takut bahwa sebenarnya semua karya ada marketnya. Tergantung cara kita memperlakukan karya itu seperti apa. Kenapa? Kesempatan di era terbuka ini bahkan saya kalau tidak mengupdate ya ketinggalan. Karena setiap hari lahir ratusan seniman. Berarti harus ngobrol itu lagi. Ternyata ngobrol silaturahmi itu penting ternyata. Terima kasih Mbak Astuti Kusumo, Pak Bambang Heras yang sudah berkenan hadir di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta dalam bincang budaya. Semoga kita bertemu lagi dengan tema-tema yang lainnya dan komitmennya masih ditunggu untuk membersamai wilayah. Demikian tadi ngobrol bincang budaya dengan teman-teman sebagai kurator yang ada di acara apresiasi perupa bagi seniman wilayah yang ada di Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah bersama kami di Bincang Budaya. Salam budaya, lestari budayaku.